yang dari pusat itu Mas Rosadin dari Surabaya, kebetulan pengacara Madiun yang memenangkan gugatan ini. Datang ke Ponorogo untuk melihat situasi dan kondisinya semacam itu, ramai di luar itu. Akhirnya membicarakan itu. Itu para formatur dari musyawarah ini sudah dibuat oleh panitia. Ini sudah digambarkan dengan harapan formatur ini bisa mengangkat kembali. Ternyata Mas Bud dikandaskan oleh aturan itu. Akhirnya para formatur ini berembuk, kalau Mas Bud tidak bisa aturannya begini dan Madiun dibagi barometer, penentu ini adalah di panjenengan semua. Rupa-rupanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. Parpatan itu parpatan yang dibawa oleh formatur itu meleset dari gambaran. Pertama, Mas Komarudin, 2 saya, 3 Dimas Catur Kapten Infanteri Catur Marga yang ada di Korem Madiun. Bertiga inilah hasil dari parpatan itu. Kalau selesai dalam waktu sekian waktu Madiun ini, di bawah Madiun akan melihat situasi Ponorogo itu bagaimana. Lah ternyata ada 2 kubu laporannya. Sebenarnya tidak ada. Ponorogo itu tidak ada. Tapi versinya orang ini, orang yang saya tidak tahu, Madiun itu menganggap bahwa Ponorogo ini ada 2 kubu yang saling berseberangan. Setelah saya melihat, kok tidak ada, landai-landai aja. Nah, dari situlah menunggu hasil sampai de jurenya dari 24 Desember ya, sampai 24 1 bulan. 24 Januari, Februari, 2 bulan. Baru bisa diadakan pelantikan peserta. Nah, dalam pelantikan ini pun suara di luar akan ada demo dan sebagainya, ternyata tidak ada. Bukan kok tidak ada warga Satrati digendalikan, tidak, cuma mulai sadar bahwa hal-hal yang semacam di luar dugaan itu adalah perbuatan yang tidak baik. Oleh karena itu, besar didikan para senior yang melahirkan dulu-dulu Satrati ini akhirnya bisa merenung dan buat apa kita rame-rame, kita ikut adalah air mata. Jadi kesimpulan saya, jika saat itu kita bisa meniti arus dalam kehidupan ini, pada saatnya kita bisa menepi. Tapi kalau menentang arus, bisa juga tenggelam bahasanya. Jadi pemahaman kehidupan itu semacam itu. Akhirnya lahirlah saya sebagai ketua cabang Persaudaraan Satrati cabang Ponorogo. Itu perjalanannya hingga dilantikan. Saya dijadikan warga Satrati ini, disahkan jadi warga Satrati tahun 79 bersama Mas Budi, Mas Bud itu seleting, kebetulan umurnya sama, pensiunnya juga sama juga. Itu yang latihan itu, yang dewasa pada saat latihan itu 16 orang, yang dewasa itu ada 4. Saya, Mas Budi itu, Mas Marno anggota Polri, kemudian Mas Heri Sumaryono. Ini yang dewasa semua, lainnya CLTA, SLTA, SLTA semuanya, SLTA semuanya. Untuk keluh kesahnya seperti apa, Mas? Kalau keluh kesahnya ya banyak sebenarnya kalau dirasakan, tapi saking senengi ingin jadi pendidikan Satrati itu tidak terasa. Coba bayangkan, berangkat jam 2 sore waktu saya itu kuliah dasar di Unmu sana sore hari. Keluarga saya tidak tahu kalau saya terus berlatihan. Tahu-tahu sampai hijau, karena hijau latihannya Bajambon hijau itu hijau putih latihannya malam hari jam 12 karena tempatnya tidak cukup, jam 12 sampai pagi. Jam 12 cukup, pulangnya jam baru tahu kalau ikut latihan Pancasila. Yang pertama, karena dasar kita kepersaudaraan, mari kita menyatu kembali. Walaupun dirasa di Ponorogo itu ada 2 kutub, tapi bagaimana upaya saya untuk menyatukan kembali agar persaudaraan ini tetap guyub rukun. Oleh karena itu,
dalam waktu singkat ini kita akan melanjutkan program yang lama belum dilaksanakan, yaitu perapatan ranting itu masih 8. Misalnya ada 30 pos komisariat, 29 pos komisariat itu. Jadi Ponorogo ini ada binaan di luar Kabupaten Ponorogo yang ada di Ponorogo, Popelem, Purwantoro, Kismantoro. Ini masih 8 yang belum selesai. PR saya itu melanjutkan itu, kemudian dari 3 nama merujuk 1 nama dan pelantikan bersama-sama. Lah kebetulan lahirlah Pamter yang sekarang ini sudah eksis yang ada di wilayah-wilayah. Bahkan laporan yang terakhir ada 90 orang. Padahal saya hitung untuk Pamter di Cabang cukup 60 orang ya, tapi ternyata ada 90 orang. Dan bahkan yang uniknya itu dulu banyak yang ikut jadi korlap, sekarang sudah bertobat. Tidak tahu mas, saya ingin jadi Pamter cabang Ponorogo. Oke, yang penting jangan buat isro. Pamter itu pengaman, orang pengaman jadi pengayom gitu. Alhamdulillah, insya Allah dalam pelantikan nanti akan kita samakan agar saudara-saudara yang ada di Pamter itu biar lebih bombong, bersemangat lagi. Jadi tugas saya menyatu kutub ini insya Allah dalam waktu singkat akan terrealisasi. Mengingat pengurusnya hampir 86% pengurus lama, orang lama. Jadi orang lama ini bisa sangat kembali. Hanya beberapa job beberapa bidang yang baru karena dulunya tidak ada, sekarang ada. Bidang pemberdayaan wanita ada, bidang humas ada sendiri, bidang pengupayaan pengalian dana ada sendiri, sehingga dari bidang-bidang ini kita sesuaikan pada bidangnya, ahlinya, pada yang bersangkutan. Kalau bisa dikatakan kita lihat bahwa saudara yang jadi pengurus cabang itu banyak yang baru dalam arti warga Satratinya apa jadi pengurusnya kalau itu wajar karena dulu belum terwadahi. Misalnya penggalian dana itu kan orang-orang yang peduli terhadap dana, orang yang punya lah taruhlah. Nah di Satrati sebenarnya didikan jadilah orang pandai, orang berilmu, orang kaya, orang pejabat dan sebagainya. Tapi nampaknya ini belum tersentuh lah. Alhamdulillah ini mulai tersentuh. Mudah-mudahan kiprah dari pengurus baru yang ada ini segera pelaksana tugas sesuai dengan tugasnya. Dan harapan saya orang-orang Satrati ini mulai bangkit menyatu kembali setelah pilkada ini. Insya Allah. Karena yang dilantik ya sudah dilantik, sudah ada yang di depan di atas itu orang-orang yang berpendidikan, insya Allah cita-cita untuk menyatukan dua kubu ini insya Allah akan segera terwujud. Dan yang unik lagi, dulu belum pernah diberdayakan, insya Allah ketua, wakil ketua ada 4 ini akan membidai sesuai bidangnya dan akan melaksanakan tugasnya. Saya sendiri sudah tua, semacam koordinator aja gitu. Harapan saya insya Allah, karena tadi sudah ada pembicaraan kontraknya yang melatih seorang dari Kediri ini akan dilanjutkan oleh pengurus baru ini untuk melatih calon atlet yang akan memperoleh medali-medali itu. Harapan saya keberhasilan yang ditorehkan oleh pengurus lama itu bisa kita lanjutkan dengan semangat dan tekad kebersamaan sesuai dengan tupoksi masing-masing. Insya Allah akan terwujud itu.